Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian? Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke, baik. Sudah. Nah, itu aspek yang paling penting ya, biar kuat menjalani hari-hari. Sebelumnya, ini semuanya sudah hadir atau ada yang belum hadir nih anak-anak? Sudah hadir semua. Ini sudah hadir semua ya. Nah, karena semuanya sudah hadir, langsung kita mulai saja pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin teman-temannya berdoa? Saya, Pak. Baik, Iva, ayo pimpin teman-temannya berdoa. Baik, mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik, terima kasih Iva yang sudah memimpin teman-teman berdoa. Nah, Bapak mau bertanya nih pada anak-anak. Bagaimana keadaan cuaca hari ini? Hujan, Pak, tempat saya. Oh, hujan. Baik. Hujan, Lalu, Pak. apakah kamu merasakan hangatnya sinar matahari? Tidak. Oh iya, Tidak, tidak ya, Pak. karena sedang hujan. Lalu, apakah keadaan cuaca kemarin malam dengan pagi hari ini sama? Beda. Juga. Oke. Lanjutnya. Oh iya, Bapak ingin mengingatkan sekali lagi, walaupun kita sekarang sedang pembelajaran daring, kalian harus tetap semangat ya menempuh ilmu, karena itu adalah sebuah kewajiban, dan menempuh ilmu itu tidak ada ruginya, seperti itu. Lanjut, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, dengan menyimak teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca. Lalu, dengan menyimak video, siswa dapat mengkategorikan keadaan cuaca menurut simbol yang ditemukan ke dalam bentuk tulisan. Lalu, nanti karena ada sesi diskusi, di situ siswa akan menganalisis penggunaan kosakata baku mengenai cuaca dengan benar. Lalu dengan melakukan pengamatan, siswa dapat menuliskan informasi tentang keadaan cuaca. Oke, Bapak akan share screen. Materi. Nah, Bapak punya bacaan nih di sini. Judulnya adalah Ayo Membaca. Ayo anak-anak kita baca bersama-sama ya. Langsung saja. 1, 2, 3. Udin Udin dan Dedi bermain bola di lapangan. sore itu. Pada sore itu terasa sejuk. Angin Tiup tersesuai. mereka Mereka asik bermain. tiba-tiba Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan awan hitam hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin ingin melanjutkan melanjutkan bola. Langit makin gelap. Langit makin gelap. Angin bertiup Angin cukup cukup kencang. kencang. Hujan Hujan rintik-rintik mulai mulai turun. turun. Udin dan Dini Udin dan Dedi berlari. berlari. Mereka Mereka mencari tempat untuk tidur. cuaca Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. pagi hari Pagi cuaca hari cuaca terasa dingin, siang hari cuaca terasa panas. sore Sore hari hari cuaca terasa dingin, angin bertiup siang lebih kencang. Hujan mulai reda. Udin dan Dini mulai reda. Udin dan Dedi bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Dan mereka kembali terasa sedikit mendalam. Cuaca malam hari lebih dingin. Baik, itu tadi teks mengenai Ayo Membaca. Nah, kira-kira teks tersebut itu menceritakan tentang apa ya anak-anak? Cuaca. Cuaca ya, ya benar sekali. Jadi teks Ayo Membaca ini menceritakan tentang cuaca. Pada saat pagi, siang, sore, dan malam itu berbeda-beda dan berubah-ubah. Oke, lanjut.
Nah, kita akan mempelajari materi mengenai menggali informasi dengan 5W1H. Nah, sebelumnya anak-anak ada yang tahu tidak? Atau ada yang pernah dengar tentang 5W1H itu apa? Gak ada yang pernah dengar? Pernah. Pernah? Apa itu 5W1H? Ya, itu bentuknya pertanyaan. Jadi 5W. W itu huruf depannya ya, ada what, ada where, when, who, why, dan satuannya adalah how. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu ya. Di sini adalah W yang pertama. Apa ini W yang pertama? What? What atau artinya apa. Nah, what ini digunakan untuk menanyakan objek, peristiwa, atau arti sebuah istilah. Contohnya, apakah makanan pokok penduduk Indonesia? Apa yang mereka lakukan? Apa yang dimaksud dengan cuaca? Nah, itu adalah contoh pemakaian kata what. Lanjutnya, W yang kedua apa? W yang kedua? Where? Where? Where. Ya, benar Di sekali. mana? Where artinya di mana. Nah, where ini digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa. Contohnya yang pertama, di mana tanaman padi bisa tumbuh? Yang kedua, di mana dapat ditemukan sawah teras sering? Ketiga, di mana para nelayan mencari ikan? Tuh, seperti itu. Lalu, nih W yang ketiga, apa ya W yang ketiga? When? When, benar. When digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi when ini untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan terjadi musim hujan di Indonesia? Lalu contoh selanjutnya, kapan tanaman padi bisa dipanen? Itu. Lanjut, W yang selanjutnya ini apa? Who? Who, artinya siapa. Nah, who ini digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapa anak berbaju merah itu? Siapa yang mengantar ibu ke pasar? Siapa yang memasak nasi goreng pagi ini? Seperti itu. Lalu yang terakhir ada apa nih? Why? Why, artinya mengapa. Why ini digunakan untuk menanyakan alasan atau motif terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa sawah di perbukitan dibuat teras sering? Mengapa kita harus menghemat energi? Mengapa kita harus melestarikan tumbuhan dan hewan? Seperti itu. Lalu ada satu H. Apa ini satu H-nya? Satuannya adalah how, yang artinya bagaimana. Nah, how ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa ya anak-anak. Contohnya, bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana cara membuat kolase daun, bagaimana cara merawat hewan peliharaan, seperti itu. Itu tadi adalah kita mempelajari mengenai 5W1H. Ada what, when, who, where, why, dan how. Oke, selanjutnya Bapak ada latihan nih buat anak-anak. Latihannya apa? Nah, jadi di sini ada dua gambar. Ya, di gambar apa ini? Jadi, nanti kalian sesuai perintahnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini dan buatlah kalimat pertanyaan menggunakan 5W1H berdasarkan gambar di bawah. Ya, jadi nanti berdasarkan dua gambar ini anak-anak membuat pertanyaan dari 5W1H seperti yang tadi kita pelajari. Oke, bisa dikerjakan sekarang ya teman-teman di buku catatannya. Bapak tunggu. Baik, Pak. Bapak tunggu berikan waktu 10 menit. Off cam tidak apa-apa. Oke, dikerjakan ya.
Sudah, Pak. Sudah? Ada kesulitan tidak? Kecil, Pak. Oke, baik. Nah, ada yang ingin Bapak minta salah satu siswa untuk mengutarakan yang apa yang udah dia kerjakan. Ada yang berani? Atika, Pak. Atika? Ayo Atika, coba. Untuk gambar yang A tadi, di mana petani sedang berada. Oke, pintar. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Iva, coba Iva. Yang gambar A itu siapa yang sedang menanam padi di sawah? Oke, pintar. Ada lagi yang mau mengutarakan hasil kerjanya? Saya, Pak. Ya, halo. Nabila. Untuk gambar kedua, pas apa saja yang bisa digunakan untuk memancing ikan? Oke, baik. Pintar sekali anak-anak Bapak. Oke, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Nah, di sini Bapak ada sebuah video. Mari kita tonton. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, selamat menyaksikan anak-anak. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan cuaca? Cuaca merupakan keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Artinya, cuaca dapat berubah-ubah dengan cepat. Misalnya, pada pagi hari langit terasa cerah, akan tetapi pada siang hari tiba-tiba berubah menjadi mendung. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam jenis cuaca. Yang pertama ada cuaca panas, yang kedua cuaca cerah berawan, yang ketiga cuaca mendung atau berawan, serta yang terakhir adalah cuaca hujan. Yeay, sekarang kalian telah mengetahui macam-macam jenis cuaca. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri masing-masing cuaca tersebut. Yang pertama ada cuaca panas. Matahari bersinar terang, udara terasa panas, kulit yang terkena matahari seperti terbakar. Hal ini terjadi karena suhu yang sangat tinggi. Pada saat cuaca cerah di dataran rendah, udara akan terasa sangat panas. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi suatu daratan, semakin dingin udaranya. Yang selanjutnya yaitu ada cuaca cerah berawan. Cuaca tidak berawan tebal. Lalu, langit terang, cahaya matahari bersinar dengan terangnya. Udara terasa hangat, serta manusia merasa nyaman beraktivitas di luar ruangan. Kemudian, ada cuaca mendung atau berawan. Memiliki ciri, langit diliputi awan tebal, udara sejuk, tidak begitu panas karena sinar matahari yang menyinari bumi terhalang oleh awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Yang terakhir yaitu cuaca hujan, merupakan turunnya titik air dari langit atau disebut presipitasi. Awan merupakan uap air di langit yang mengembun. Uap air mengembun karena udara dingin di langit. Jika butiran dari awan bertambah banyak, akan turun sebagai hujan. Besar kecilnya hujan diukur dengan alat regenmeter. Ada 3 jenis awan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, awan berbentuk serat atau sirrus. Yang kedua, awan berbentuk gumpalan atau cumulus, serta yang ketiga, awan berbentuk lapisan atau stratus. Oke, itu tadi video. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Video barusan itu menceritakan tentang apa sih kira-kira? Macam-macam awan, macam-macam. Ya, baik, pintar. Jadi video tadi itu menceritakan mengenai apa itu cuaca, macam-macam cuaca, dan mengenai awan. Oke. Next ya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah,
sudah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Sudah Oke. terlihat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kosakata baku. Ada yang tahu tidak kosakata baku itu apa? Sudah pernah dengar? Belum ya. Nah, Saya jadi kata yang sesuai dengan kamus. sesuai dengan kamus ya, benar. Ada lagi yang ingin berpendapat apa itu kosakata baku? Yang sopan, Pak. Yang sopan, baik. Ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, benar ya tadi yang dikatakan oleh Atika dan Iva. Jadi, nah kalau menurut KBBI, itu kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD, atau yang saat ini menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. Nah, di sini kita akan mempelajari dua kosakata. Ada kosakata baku dan kosakata tidak baku. Ini ada ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Nah, kalau bakunya itu saya, nah, sedangkan yang tidak baku itu gue. Bakunya merasa, dan bahasa tidak bakunya itu ngerasa. Lalu, yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Misalnya, bakunya itu benar, dan tidak bakunya adalah itu adalah benar. Tuh, lanjut yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Misalnya, yang baku adalah bagaimana, dan yang tidak baku itu gimana. Yang baku itu tidak, dan yang enggak baku itu enggak. Nah, itu tidak baku ya, teman-teman. Lalu, pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Misalnya, menangis menjadi nangis. Menangis itu baku, nangis itu tidak baku. Bermain baku, main tidak baku. Lalu yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Misalnya, sehubungan dengan, nah ini baku. Tapi kalau sehubungan itu tidak baku. Lalu, tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu. Ini di sini contohnya mengatasi itu baku, mengejar tidak baku, menghemat baku, mempersingkat tidak baku. Lalu yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme atau menambahkan kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Misal, mundur itu baku, mundur ke belakang itu tidak baku. Nah, di belakang ini itu mengandung makna pleonasme. Lalu tidak mengandung hypercorrect. Misal, khusus pakai H ini baku. Dan sedangkan yang tidak bakunya itu khusus. Masyarakat baku, masyarakat itu tidak baku. Oke. Tadi ya, anak-anak kita belajar mengenai kata baku dan tidak baku. Oke, selanjutnya Bapak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan Bapak sudah mengirimkan LKPD-nya di grup WhatsApp. Jadi setelah ini, kalian berkumpul dengan kelompok, lalu mengerjakan LKPD yang ada. Seperti itu. Oke. Anak-anak boleh Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Jangan lupa untuk saling berdiskusi, jangan hanya yang diam-diam. Jadi kalian harus aktif di dalam kelompok seperti itu ya. Baik, Kalian Pak. bisa Oke. Pak. Selamat mengerjakan. Bisa off cam dulu, tidak apa-apa.
Sudah selesai, Pak. Baik, sudah selesai. Bentar. Menunggu teman-teman yang lain ya. Sudah, Pak. Udah? Baik, karena sudah selesai. Nah, dari hasil diskusi tadi, Bapak minta untuk perwakilan 2 orang dari kelompok bebas ya, mau kelompok berapa. Nah, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, siapa yang berani? Saya, Pak, saya. Oke, Iva. Mewakili kelompok berapa, Iva? Kelompok 1 ya, Iva ya? Iya, Pak. Baik, Nah, silakan. Iva. jadi setelah berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompok saya, nah dari video yang sudah yang disuruh buat nonton tadi, kita dapat suku kata baku sama tidak baku. Yang baku itu hujan, sekarang, mengetahui, terbakar, matahari, cuaca, awan, perlengkapan. Terus yang tidak baku itu terangnya sama turunnya. Oke. Ya, kita beri aplaus dulu buat Iva karena sudah presentasi. Benar ya tadi hasil diskusinya. Lalu, satu orang lagi, siapa yang berani? Oke, Saya. Atika. Coba, Atika. Saya perwakilan dari kelompok 3. Setelah Ya, silahkan. berdiskusi dengan kelompok teman-teman dari kelompok 3 dan dari video tadi kami mendapatkan suku kata. Ada kata baku dan tidak baku. Kalau yang kata baku itu ada diukur, berbentuk, manusia, beraktivitas, langit, cerah, manfaat. Kalau tidak baku itu ada yuk dan apa sih? Baik, tepuk tangan dulu untuk Atika. Karena sudah berani mempresentasikan di depan teman-temannya. Oke, baik. Karena sudah melakukan diskusi dan juga sudah menjawab LKPD, selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas individu yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah. Tugasnya sangat gampang kok. Jadi Bapak hanya meminta untuk anak-anak memantau atau memperhatikan cuaca di rumah, boleh pada hari ini atau besok. Nah, itu lalu kalian tuliskan hasil pengamatan kalian di lembar kerja yang sudah Bapak kasih tadi. Itu lalu akan kita bahas di minggu depan, pertemuan depan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran pada hari ini? Ada yang ingin bertanya tidak? Belum. Oke, kalau tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Ayo, siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Siapa yang berani? Yo, tidak ada. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, pembelajaran pada hari ini kita membahas mengenai yang pertama ada tadi mengenai cuaca, ada 4, ada cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Lalu juga kita mempelajari mengenai cara menganalisis teks. Jadi ada menggunakan 5W1H, ada what, when, where, who, why, dan how. Lalu tadi kita mempelajari juga mengenai kata baku dan tidak baku. Seperti itu. Jadi dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Oh iya, sebelumnya Bapak berterima kasih kepada kalian karena sudah aktif dalam berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Juga sudah antusias dalam pembelajaran pada kali ini. Bapak sangat bangga dengan kalian karena murid-murid Bapak semuanya pintar. Bapak kasih kesempatan sekali lagi. Ada yang ingin bertanya tidak? Mungkin ada yang masih dibingungkan. Tidak, Pak. Baik, jika tidak, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Karena tadi sudah di awal dibuka dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Baik, siapa yang ingin memimpin doanya?
Umi, Pak. Ayo Umi, pimpin doa teman-temannya. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa tidak dibaca. Baik, terima kasih Umi karena sudah memimpin teman-temannya. Oke, tetap semangat anak-anak Bapak. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan masuk dan kita pahami bersama-sama. Oke, sekian dan terima kasih dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Satu. Terima kasih, Pak. Sama.